Oke, karena waktu Zoom-nya habis, dilanjutkan lagi searah ya lewat YouTube. Tapi video ini unlisted ya, jadi yang kakak kasih linknya aja lewat WA untuk kelas K1, K2, mungkin juga K3, K4 ya, nggak bisa ditonton publik. Ini lanjutan tadi sampai 37 ya, sekarang 38. Apakah ini? Pertanyaannya udah model yang apakah begini ya? Jawabannya kalau kita bisa menjawab iya atau tidak, baik jawabannya iya maupun tidak, itu berarti cukup. Yang nggak cukup itu kalau kita nggak bisa menjawab iya atau tidak, ya mungkin, tidak mungkin, gitu ya. Itu baru tidak cukup. Pilihan gandanya kalian udah hafal ya? Kalau kakak masih harus nyontek ya. Satu saja, ya pokoknya nanti kita lihat ya. Yang ini A-nya jadi ada dua kemungkinan nggak? Ini jadi A kurang 3, A tambah 2. Berarti A-nya bisa 3, bisa min 1, bisa 3, bisa min 1 ya. Sedangkan B-nya B min 1, B min 3. Ini kan B kuadrat min 4B plus 3 loh, hati-hati. Ya. B min 1, B min 3. Kalau A2 kemungkinan, B2 kemungkinan. Ya. Berarti, tadi dulu. Ini X bagi X kali Z. Ini kalau kita kali, X per Y dikali Y per Z, gitu ya. Itu X per Y apa? Min 1 per A. Y per Z apa? B per 3. Ya, setuju semua? Berarti kalau dikali jadi min B per 3A dong. Min B per 3A itu adalah X per Z bukan? Jadi X per Z adalah min B per 3A. Oke? X per Z adalah min B per 3A. Padahal pengganti huruf B dan pengganti huruf A ada 4 pasang kemungkinan. Bisa A-nya 3, B-nya 1, A-nya 3, B-nya 3, A-nya min 1, B-nya 1, A-nya min 1, B-nya 3. Nah, berarti kemungkinan X per Z ini akan ada 4 kemungkinan dong. Oke? 4 kemungkinan itu adalah siapa saja. Berarti kakak tulis dulu min 1/3, min 1/3, min 1/3, min 1/3. Nah, ini B per A. B per A itu adalah 1/3, 1/3, 1 per min 1, 3/3, sama 3 per min 1. Jadi ini nih, 1/3, 1 per min 1, 3/3, 3 per min 1. Ya. Berarti X per Z ini ada 4 kemungkinan. Bisa min 1/9, bisa 1/3. Ini angka berapa? 3 ya. Bisa min 1/3, bisa 1. Pertanyaannya, apakah X per Z lebih dari setengah? Jawabannya E. Oke? Kenapa E? Kakak apal kalau E? E itu artinya dua-duanya tidak cukup. Kenapa? Karena dua-duanya dipakai, kita nggak bisa jawab ya tidak. Ada yang iya, ada yang tidak. Ada yang di bawah setengah, ada yang di atas setengah. Kak, kalau nggak E, dua-duanya nggak cukup, gimana salah satu ya?
Kalau satu doang, kita hanya bisa tahu A doang. Sehingga hanya penyebutnya doang yang tahu, pembilangnya ngambang. Kalau yang pernyataan dua, kita cuma bisa tahu B, sehingga pembilangnya doang yang bisa jadi angka. Penyebutnya ngambang dalam huruf A. Berarti satu sendiri, dua sendiri nggak cukup. Digabung juga masih nggak cukup. Karena kalaupun digabung, kemungkinan hasil X per Z-nya itu 4 kemungkinan. Yang ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil dari setengah. Oke? Oke, nomor 39. Rasio murid pria dan wanita adalah 7:5. Jumlah pria wanita yang mengikuti standby 21:5. Langsung pakai perasaan aja. Apakah satu aja cukup untuk mencari jumlah murid PTA? Ya, gimana cara taunya ya kalau misalnya pria banding wanita, ya, prianya 7x, wanitanya 5x. Sedangkan perbandingan murid pria dan murid wanita BTA yang mengikuti TPA adalah 21:5. Berarti ini pengalinya nggak ada hubungan dengan X ya. Jadi 21 banding 25. Berarti yang ikut standby 21Y yang dengan 5Y. Di mana Y ini total yang ikut standby. X ini total siswa BTA. Gitu ya. Jadi satu doang nggak cukup. Dua-duanya perbandingan. Ya. Nah sekarang kalau dua doang dulu deh. Kalau dua dulu. Ini datanya agak panjang. Coba kita baca. Perbandingan jumlah laki-laki sama perempuan. Pakai kata-katanya pria wanita ya. Pria wanita ikut standby, tidak ikut standby. Gitu. Nggak usah hitung halus sampai tampak kebisaan sama ketidakbisaan aja ya. Dari murid BTA yang pria, 3/5 ikut standby. Jadi 3/5 dari pria ikut standby, 4/5 dari pria tidak ikut standby. Oke? 2/5. Oke? Sedangkan dari murid BTA yang wanita, 1/5 ikut standby. 1/5 dari W, kemudian 4/5 dari W. Ini W. Oke? Dan jumlah murid BTA yang pria mengikuti standby 208 orang. Jumlah murid BTA pria yang mengikuti standby 208. Jadi ini adalah 208. Oke. Dan jumlah murid BTA yang pria dan mengikuti standby adalah 208. Lebih banyak daripada jadi tambah. Bacanya kurang lengkap, ditambah dibanding jumlah murid BTA wanita dan mengikuti standby. Oh, berarti dibanding 1/5 W. Oke. Kemudian udah gitu doang. Kira-kira bisa tahu jumlah siswa BTA nggak dari sini? Nah, dari sini kita cuma tahu ya, dari sini kita hanya bisa tahu sekian P tambah sekian W sama dengan sekian. Apakah sekian P tambah sekian W sama dengan sekian cukup untuk mencari P berapa, W berapa? Jawabannya tidak. Tidak cukup. Tapi kalau dibantu oleh perbandingan, cukup. Karena 7/5 ini bukan milik satu ya. Bukan milik satu. Ya, tapi milik semua dari info awal. Oke?
Ah, ah. Berarti jawabannya yang 2 saja cukup. Cukup ya? Ah, ah. Yakin cukup? Yakin ya. Ah, ah. Ini kalian terusin. Berapa P tambah berapa W kali 5 lah, kali 5 ya. Kali 5 ini jadi 3P. Ini kalau kali 5 dikurang W, dikurang 1W. Kan pindah ke kiri. Nah ini 208 kali 5. Cukup? Cukup. Karena P banding W dari soal ada 7 banding 5. Berarti ini sama ini bisa disubstitusi atau eliminasi. Nanti dapat PW terus tinggal tambah. Oke? Nggak usah dikerjain sampai dapat angkanya. Sampai keyakinan bahwa bisa aja. Ya. Jadi 2 doang cukup. Kalau 2 doang cukup, 2 saja cukup, tapi 1 tidak cukup. B berarti. Oke? Nomor 40. Berapa luas lingkaran dengan pusat pada titik O di gambar berikut? Tanpa info sama sekali, nggak akan bisa, nggak ada angka sama sekali. Ya. Dikasih tahu luas AOC. AOC. Luas AOC itu adalah setengah dikali R dikali R. Sama dengan 18. R kuadrat 36. R-nya 6. Pertanyaannya luas. Cukup. Oke, jadi 1 cukup. Nah, kalau 2 doang, cukup nggak? Panjang lengkung ABC, ini jadi ABC lengkung itu adalah 1/4 keliling. 3pi sama dengan 1/4 kali PD. Oke semua? Pi-nya bisa dicoret, D-nya 12. Oke? Nah, kalau D-nya 12, berarti bisa dicari luas. Tapi nggak ada ketergantungan dengan jawaban 1. Oke? Berarti 2 doang pun cukup. Tanpa perlu dua-duanya. Ya, kalau tidak perlu dua-duanya, tapi dua-duanya cukup untuk berdiri sendiri, apa itu ya? 1, 2, 3, 1 cukup. Pernyataan 2 saja cukup. Yang D berarti. Oke? Udah ya? Udah. Boleh kakak scroll ke atas buat yang nyatetnya masih belum lengkap.